diam. Makin kesini makin gak adil sih. Harusnya gaji gua paling gede ini. Datang paling pagi, pulang paling maghrib. Dikira gak pegel kali berdiri seharian. Si Dot mah enak duduk doang di depan komputer. Bengong doang juga kelihatan pinter. Apalagi si Robi. Kerja apa piknik? Tiap hari keliling naik mobil. Assalamualaikum. Weh, Dok. Waalaikumsalam. Jadi juga lu kerja di sini. Alhamdulillah bang, berkat Bang Robi. Yo, enak aja lu berkat Bang Robi. Hello. Emang berkat siapa bang? Ya gua lah. Emang siapa di sini yang berani nebar ulet bulu selain gua? Oh, jadi ulet bulu itu? Iya. Pantesan Bang Dot nyuruh gua berterima kasih sama ulet bulu. Ya sama gua terima kasihnya. Dah. Oh iya ya bang. Makasih banyak ya bang. Iya sama-sama. Oh iya. Nanti bagi dikit ya. Apanya bang? Nanti kalau gajian. Waduh. Belum juga kelihatan bang. Dikit ya elah lu hitungan amat. Iya ya deh. Gimana ntar aja deh bang. Nah. Ya udah bentar. Gue telepon si Rungka dulu. Halo, kenapa Nek? Ini si Aldo udah datang pak. Gimana tuh? Ya udah antar ke belakang. Oh oke. Lu arahin tuh kerjaannya. Motong rumput, semak-semak. Pokoknya yang jelek-jelek buang aja. Waduh, Parungkar juga dibuang dong. Ngelunjak lu pil monyet. Bercanda kapten. Ya udah, gua mau mandi. Siap. Ayo Dok, ikut gua. Ya bang. No, lu lihat no, berantakan kan? Buset ini mah bang. Gua kira ekonomi gua doang yang berantakan. Lah ngapa curhat lu kucing? Sorry bang. Ingat, ini bukan tempat syuting film horor, jadi nggak usah takut ya. Gua udah biasa bang. Muka istri gua lebih serem no. Udah tahu, gini-gini gua mantan bini lu. Ya, kan malah ke situ. Ya udah ya, gua tinggal ya. Ya bang. Jangan lupa. Kalau kerjaannya udah beres, terus lu dipuji sama si Rungkat, bawa nama gue dikit. Emang lu bantu apaan? Ya kan gue udah ngarahin. Di najis. Ya udah, ya bang. Pak, ada perlu apa ya? Iya mas, saya Karto, yang dulu jaga rumah ini. Saya mau izin masuk ambil barang saya yang ketinggalan di belakang mas. Barang apaan? Ya kayak obeng, tang, kunci-kunci. Soalnya motor saya lagi rusak mas. Bentar ya. Soalnya gue sebagai penjaga keamanan di sini nggak akan ngebiarin orang yang nggak dikenal masuk. Gue izin bos gue dulu ya. Nggak usah izin mas. Saya udah biasa kesini kok. Pasti yang punya rumah udah. Udah diam lah. Ya kenapa Nek? Halo Pak Rungkat, ini ada orang mau masuk rumah. Katanya udah kenal sama Pak Rungkat. Udah kenal? Siapa namanya? Pak Karto pak. Si Karto? Tuh orang. Tunggu. Gue ke situ. Iya siap Pak Rungkat. Lu ngapain lagi sih kesini? Kan gua udah bilang kalau gua nggak mau ngasih lu masuk. Maaf pak, saya cuma mau ngambil beberapa paku aja kok buat benerin atap rumah saya yang bocor. Loh, kok sekarang beda lagi lu alasannya? Tadi lu bilang mau ngambil obeng sama kunci-kunci buat motor lu. Sekarang beda lagi. Iya bener mas. Udah. Gua kagak mau denger. Pergi nggak lu? Gua panggilin warga nih. Pak, saya mohon pak, izinin saya masuk pak. Kalau gua bilang pergi. Mending lu pergi dah. Daripada gua amanin, gua ikat lu di pos. Udah sono ah. Oke mas. Emang dia siapa Pak Rungkat? Dulu sih yang ngurus rumah ini. Tapi tiap hari ada aja alasannya buat masuk. Ngambil inilah, ngambil itulah. Puyeng gua. Oh, pantes. Ya udah lu urus ya. Kalau dia balik lagi jangan dikasih masuk ya. Ya siap. Ya udah gua ke dalam dulu. Iya, Pak. Buset, siang banget datangnya lu pada. Gua ngopi udah habis 3 gelas ini. Baru nyampe udah disambut orang dengki. Tahu lu, bukan dengki. Ini namanya evaluasi perusahaan. Lah, evaluasi apaan? Ya lu bayangin aja. Burung masih pakai selimut, gua udah kerja. Tukang bubur baru keluar rumah, gua udah kerja. Bahkan matahari masih pemanasan, gua udah kerja. Lebay banget lu anjir. Lu tahu nggak kerjaan gua tanya? Tahu gua. Apa? Duduk. Ya, enak aja lu. Kalau cuma duduk ngapain Pak Rungkat manggil gua? Panggil aja tukang jahit. Denger tuh. Gua tuh pusing, tahu nggak ngitung keuangan Pak Rungkat? Ya pusing juga, tapi kan sambil duduk. Ya lu duduk aja di sini, nggak ada yang larang juga. Yo, yang ada dikira pengemis gua. Tuh tahu. Jangan ketawa lu Robi, lu juga sama tuh. Lah, kenapa saya tuan? Lu mah enak tahu nggak naik Alphard tiap hari. Ya udah tuker, lu yang naik Alphard. Ya ayo.
Emang lu bisa nyetir mobil? Ya kagak. Lah, ya terus? Ya si Robi aja yang nyetir, gue ikut di belakang. Goblok. Terus siapa yang jadi satpam? Si Rungkat cocok sih. Bego. Goblok lu. Udah. Kerja lu yang benar, nggak usah ngebanding-bandingin sama orang. Tahu, bersyukur lu. Ya udah iya. Udah sono ah. Ayo, Bi. Yuk. Pagi Tuan Rungkat. Pagi, Tuan. Iya pagi. Oh ya Bi, lu jemput si Titin Gi, suruh kesini. Gue mau minta masakin sama dia. Soalnya hari ini kagak ada yang masak. Cimoli lagi ke Bandung 2 hari. Hah? Tante Molly ke Bandung. Iya, kangen katanya sama keluarganya. Oh, iya ya Tuan. Ya udah buru ya, ganti baju dulu sana. Iya siap Tuan. Oh iya Det, keuangan gua gimana Det? Waduh, ya aman sih, tapi agak rawan, Pak. Maksud? Jadi gini, Pak. Berdasarkan hasil analisis triangulasi finansial multilateral. Bentar. Iya, Pak. Itu bahasa Indonesia. Iyalah. Kok gua merasa dijajah? Hah? Jangan ketawa lu jelek. Iya ya Tuan. Jelasin yang bener ngapa Dot? Jadi secara sederhana, kondisi keuangan Bapak berada pada fase monetisasi progresif yang cenderung fluktuatif namun tetap akumulatif. Astagfirullah, pelan-pelan ngapa Dot? Kondisi keuangan Bapak berada pada fase monetisasi progresif yang cenderung fluktuatif namun tetap akumulatif. Tetep kagak ngerti gua. Ya elah. Intinya bagus, Pak. Nah itu baru gua ngerti. Lu, udahlah. Mulai hari ini gua nggak mau nanya keuangan lagi. Nah, bagus, Pak. Kenapa bagus? Ya karena saya juga lagi belajar, Pak. Ingus babi lu ngelunjak. Lu di sini kerja bukan belajar. Ya udah Bi, cepet ganti baju. Puyeng gua lama-lama. Oke siap Tuan. Tapi Pak, Apalagi? sebenarnya saya masih punya penjelasan 17 halaman lagi, Pak. Gua pecat lu besok. Iya, Lu sih Dot ah. Abang, Iya, kenapa Dek? Abang, aku mau ketemu sama yang punya rumah ini. Mau ngapain? Emang udah kenal? Udah, Bang, udah kenal. Udah janjian malah. Udah janjian? Sama siapa? Sama yang punya rumah. Katanya kemarin dia janji mau ngajak aku main PS. Serius lu? Bentar ya, abang telepon dulu orangnya. Iya, Bang. Halo Yot. Iya, kenapa, Nak? Ini ada anak kecil, katanya mau ketemu lu. Siapa ya? Katanya lu yang ngejanjiin dia main PS sama lu. Oh, iya. Si Wildan bukan namanya? Bocil, siapa nama lu? Wildan, Bang, Wildan. Iya Yot, bener namanya Wildan. Ya udah bentar, Nak. Gua ke depan nih. Oke. Bentar Yot. Kenapa? Gue ikutan dong main PS. Kan lu lagi jaga. Ya gantian, ntar si Wildan yang jaga, lu main PS sama gua. Apaan sih lu, On? Ya. Udah lupa lu ya? Dari kecil lu main PS sama gua. Kita main GTA, inget gak lu ha? Sekarang lu memperlakukan gua seperti ini. Ya bukan gitu, Kona. Lu kan lagi kerja. Udahlah, cukup tahu aja. Ini anak kenapa sih? Wildan. Iya, Kak. Ayo masuk, Wildan. Ayo, Kak. Nah, gua ke dalam dulu ya. Nggak usah cemberut gitu, jelek. Marah gua sama lu. Kayak anak kecil lu, bego. Kalau gua kayak anak kecil harusnya diajak main PS lah. Gua tabok lu ya. Yaudah sono ah. Ayo, Wildan. Ayo. Rumah ini nggak banyak berubah ya, Kak? Masih sama kayak dulu. Emang kamu pernah masuk rumah ini? Dulu aku tinggal di rumah ini, Kak. Kok bisa? Maksudnya gimana dah? Dulu tuh ibu aku pembantu di rumah ini. Waktu masih Pak Anton yang nempatin rumah ini. Terus sekarang ibu kamu kemana? Kok nggak kerja lagi di sini? Ibu aku dipitnah sama Pak Karto. Dipitnah? Gimana coba ceritain? Ibu aku dituduh ambil uang di lemari Pak Anton. Padahal aku tahu yang masukin uang ke kamar ibu aku itu Pak Karto. Lah, kenapa kamu bisa tahu kalau itu ulah Pak Karto? Iya, soalnya aku ngelihat sendiri pas aku lagi main mobil-mobilan di kolong tempat tidur. Ibu aku udah sampai mohon-mohon, tapi Pak Anton tetap pecat ibu aku. Ya Allah, kasihan banget. Terus sekarang ibu kamu di mana? Ada kok di rumah. Dia sekarang kerja serabutan, apa aja dia kerjain biar aku tetap bisa sekolah. Ternyata Pak Karto sejahat itu ya? Iya, Kak. Awalnya dia itu baik, tapi selang berjalannya waktu, aku nggak ngerti deh dia bisa sejahat itu. Kakak di sini lebih berhati-hati lagi ya, Kak.